kami tentang konsep dan fungsi uang dalam perekonomian. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu perputaran uang dan barang. Secara umum, tingkat penggunaan uang dalam suatu masyarakat menunjukkan berapa banyak uang yang digunakan untuk setiap volume transaksi ekonomi. Tingkat penggunaan uang tersebut biasanya diukur dari perbandingan uang yang beredar terhadap pendapatan nasional. Kita masuk pada materi yang kedua tentang uang dan suku bunga. Seperti yang kita ketahui teman-teman, uang kita pakai sebagai alat tukar untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nilai yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada nilai nominal, yang kedua ada nilai intrinsik, dan yang ketiga ada nilai real. Dalam industri perbankan ada 5 jenis suku bunga. Yang pertama suku bunga tetap, yaitu suku bunga yang tidak berubah atau tetap. Dan yang kedua suku bunga mengambang, adalah suku bunga yang berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Dan yang ketiga ada suku bunga flat, ini suku bunga yang diperhitungkan mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal setiap periode cicilan. Dan yang keempat ada suku bunga efektif, ini suku bunga yang dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi semakin sedikit pokok pinjaman kita akan semakin sedikit juga jumlah bunga yang akan kita bayar. Dan yang terakhir adalah suku bunga anuitas. Suku bunga ini di mana jumlah angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Pembahasan yang ketiga yaitu uang dan kegiatan ekonomi sektor real uang dan harga. Menurut pandangan klasik, dalam teori kuantitas uang dijelaskan bahwa uang tidak mempunyai pengaruh terhadap sektor, tetapi perubahan pada jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan tingkat harga saja. Sedangkan menurut Keynes, dijelaskan bahwa uang tidak netral, di dalam artian uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi sektor. Dan menurut Keynes, ada 3 tujuan masyarakat memegang uang, yaitu yang pertama untuk transaksi, kedua untuk berjaga-jaga, yang ketiga untuk spekulasi. Pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan keempat adalah pengendalian jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan yang sangat erat antara uang dengan variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti suku bunga, output, dan harga. Pada bagian akhir, intinya di sini teman-teman, uang dapat kita pakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berpengaruh untuk memperlancar pertukaran barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Dadah.